Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang ulun muliakan, ulun hormati dan ulun ta'zimi para habaib, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, para alim ulama, pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau di tempat ini, yaitu Pondok Pesantren Darul Amir, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga memuliakan dan menghormati guru kita, Guru Muhammad Zaini dari Samarinda. Beliau yang selalu bermanfaat untuk kita, karena sekarang masyarakat kaum muslim dan muslimat seakan-akan handphone itu menjadi kewajiban. Mereka lebih memiliki handphone daripada Al-Quran. Tetapi alhamdulillah adanya tuan guru kita, Guru Zaini, bermanfaat media-media di handphone kita, selalu mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu yang berharga. Mudah-mudahan hadirnya beliau di bumi kota Waringin Timur ini, khususnya kota Sampit, Allah angkat bala musibah, Allah jauhkan virus-virus yang menakutkan dan mengurangi iman kita. Dan kita minta kepada Allah, jangan jadikan takutnya virus-virus corona ini menyebabkan iman kita lemah. Kita lebih takut daripada penyakit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikal ladzi bika ya mushabba wa hasana wa habana ma'alikal abhari ma'adin sirikal asma fahum sukunun najati imana. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, maha agung, maha membukakan pintu kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, yang selalu memberikan pintu taubat bagi hamba-hambanya, yang selalu memanggil akan hamba-hambanya akan ingat kepadanya dan menyebut asmanya, yang selalu menjadikan akan hamba-hambanya selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya, yang selalu mengingatkan kita bahwasanya setiap musibah pasti ada obatnya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wa Azamaluhu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, khutbah kita, pemimpin kita, yang mengajarkan kita dengan keyakinan yang sangat penuh. Dialah Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inda dzikras shalihin tanzilur rahmah, siyarus shalihin jundun min jundillah, yusabbitullah biha qulub ibadihi, yahtajul insan ila ziyarati man yabkihi wa idza lam yajidul ahya itla'a ala siratihi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita setiap tahun seakan-akan mewajibkan memperingati haul-haulnya orang-orang saleh? Karena kita yakin setiap kita memperingati akan wafatnya orang-orang alim, orang-orang saleh, bahkan aulia-aulia Allah, maka di tempat itu akan dihujani hujan rahmat, akan diturunkan turunan cucuran rahmat bagi orang-orang yang yakin dan benar-benar etikat yang kuat kepada mahabbah orang-orang salihin.
langsung saja membacakan daripada haul manaqib daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Abrar bin Haji Dahlan. Beliau muassis pendiri Darul Amin. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan dan memperingati haul akbar yang ke-18 ini, kita selalu ditanamkan keyakinan pada hati-hati kita bahwasanya Allah segala-galanya, Nabi Muhammad adalah tujuan kita seberatnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalam ala habibuna wa syafi'una sayyidina Muhammad khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil qurbat ila yaumil la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha bil a'mali shalihat. Wa qala Sufyan bin Ayyinah inda dzikra shalihin tanzilur rahmah. Wa qala salafun salih udkur hadis shalihin wa samihum wa bidzikrihim tatanazalur rahmat wahdur majalisahum tanalul barakatihim wa kuburahum zurha idha ma'matu. Engkau sebutlah kisah orang-orang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebutnya kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang-orang saleh. Niscaya engkau mendapat barakah, dan hendaklah engkau ziarahi kuburnya orang-orang saleh apabila mereka sudah meninggal. Telah disebutkan di dalam kitab Tarjamah Ba'du min Hayati Syekh Abdul Karim Muhammad Amin bin Abdurrahman Al-Banjari Al-Arsyadi Al-Makki rahimahullah ta'ala. Kana Syekh Muhammad Abrar Dahlan Al-Banjari rahmatullah ta'ala ustadan aliman fadilan mujiddan. Syekh Muhammad Abrar bin Haji Dahlan wulida di Rantau Kaminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Juli 1951 dengan nama lengkap Muhammad Abrar bin Haji Dahlan bin Haji Said. Hidup beliau di dalam desa kecil, anak laki-laki yang penuh dengan kenangan bersama sanak saudara yang dibesarkan oleh kedua orang tua yang bernama Haji Dahlan dan Haji Ramsiah. Di kampung tempat tinggal jauh dari kota dan sangat kental keagamaannya, banyak orang-orang alim di masanya dan sangat dipandang pada waktu itu. Ayah dari Tuan Guru Baik Syekh Muhammad Mughni dan Syekh Haji Sibli. Di saat bahagianya di masa kecil, beliau sudah ditinggal oleh ibu tercinta untuk menghadap ilahi Rabbi. Di masa kecil, beliau telah nampak sosok kepemimpinan. Itu semua berkah doa sang ibu. Di saat hamil beliau radhiyallahu anhu, ibu beliau bermimpi melihat bulan purnama masuk ke dalam perut beliau. Di saat sadar, ibu beliau berdoa agar anak di dalam rahimnya menjadi orang alim. Pendidikan beliau menamatkan pendidikan di desa tersebut, dilanjutkan dengan SMP di Kasadangan. Setelah 1 tahun SMP, beliau meminta kepada kedua orang tua beliau merasakan panggilan jiwa yang lebih condong kepada dunia pendidikan agama, dan beliau meminta dipindahkan ke pesantren, dan beliau diberi 2 alternatif. Pertama, pondok pesantren Ibnu Amin Pamangki, kedua pondok pesantren Darussalam Martapura. Beliau memilih yang pertama, yaitu pondok pesantren Ibnu Amin, dengan pertimbangan jarak yang dekat dan ongkos yang lebih murah. Demikianlah sejak tahun 1968
beliau menjadi santri di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangke. Setelah 2 tahun, beliau diangkat menjadi tenaga pengajar di Pondok Pesantren itu. Kemudian tahun 1975, beliau berangkat ke kota Mekah untuk melanjutkan menuntut ilmu. Tetapi sebelum beliau sempat memondok di pesantren Lerboyong Kediri dan juga Pondok Pesantren Datuk Kelampayan Bangil, Jawa Timur, selama kurang lebih 6 bulan, dan sempat beliau menghafal Al-Quran hingga juz ke-10. Selama di Mekah, beliau belajar di Madrasah Darul Ulum, di samping pelajaran berbentuk halaqah di Madrasah Darul Ulum. Lazim durusul masyayikh bil haram bil Makkah wa bil manazil, dan beliau juga sering belajar di guru-guru di Masjidil Haram di kota Mekah dan di rumah-rumah, dan beliau sering dan senang mendatangi rumah-rumah guru-guru yang ada di sana untuk mengambil ilmu yang ada pada guru-guru dan masyayikh saat itu. Al-masyayikh wa syekh mudarrisin fi Darul Ulum Ad-Diniyah Fadilatul Syekhina Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Musnad Al-Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki jawaza selama 15 tahun wa talaqqa anhu ba'dan min musalsal hadisah bi a'malil qawliyah wa fi'liyah wa qara 'ala al-alamah al-faqih Syekh Ismail Usman bin Zain al-Yamani al-Makki fil kutub al-hadis sittah wal fil fiqh wa jalasa durus bil haram al-Makki ladi Syekh minha Fadilatul Syekh Abdullah bin Said al-Lahji wa Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki wa ghairuhuma wastabada minhum fawaid katsirah summa qarara akhir al-audah ila al-mautin Pamangke Syekh Mahfud Amin. Dan beliau mengajar di Pondok Pesantren Ibnu Amin pada tahun 1990, dan beliau mengajar lebih dari 10 tahun, kemudian memutuskan hijrah pindah ke kota Sampit untuk membangun dan mengelola pesantren Darul Amin pada tanggal 10 Desember 1998. Sedangkan rentang waktu antara tahun 96 tahun mulai berdiri dengan tujuan mengenalkan agama Islam dengan basis pesantren, dan alhamdulillah sampai sekarang. Syekh Suyo, guru-guru beliau selama di tanah air, yang pertama Tuan Guru Kiai Haji Mahfud Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangke. Yang kedua Kiai Ahmad Mukni, yang lebih dikenal Ayah Barabai, ayah dari Tuan Guru Bakhit Majlis Nurul Muhyiddin. Guru-guru beliau di kota Mekah, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau banyak mendapat ijazah sanad atau mata rantai cabang ilmu. Yang kedua Syekh Ismail bin Usman bin Zain al-Yamani. Dari beliau banyak mempelajari ilmu hadis, kutub sittah dan ilmu fikih. Yang ketiga Syekh Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas al-Maliki. Yang keempat guru beliau Syekh Abdullah bin Said al-Lahji, dan banyak lagi yang lainnya. Karya tulis beliau yang pertama Taswiqul Khilan bi ittisalati Muhammad Abrar Rahlan dalam bahasa Arab. Buku ini mengulas tentang sanad, ijazah, dan kitab-kitab ulama salaf atau yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning yang paling banyak dipelajari di pondok pesantren hingga sampai kepada pengarangnya. Yang kedua, karya tulis beliau Tazkiratul Ikhwan, kitab musalsal dalam bahasa Arab. Buku ini mengulas tentang sanad dan ijazah musalsal seperti musalsal memakai cincin, sorban, minyak wangi, memotong kuku, bahkan sampai contoh menyuapkan makan dan memakan labu. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan tersebut seolah kita telah mencontoh secara langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lewat rantai tata cara yang dipraktikkan secara langsung daripada guru kepada muridnya. Yang ketiga, karya tulis beliau Ad-Durrus Samin fi Manaqib Asy-Syaikh Mahfud Amin, Manaqib Syekh Mahfud Amin dalam bahasa Arab. Yang keempat, biografi Abah Kiai Mahfud Amin dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkin dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, biografi Syekh Yasin Al-Fadani dan sejarah berdirinya Madrasah Darul Ulum dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, karya tulis beliau adalah Manasik Haji dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, beberapa perkamen yang mengulas tentang sanad fikih, ilmu mustalah hadis, sanad tafsir dan lainnya. Yang kedelapan, beberapa kitab yang masih dalam bentuk tulisan tangan dan belum sempat diterbitkan. Beliau adalah sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemuliaan duniawi. Untuk kepentingan agama, beliau tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau jual kebun beliau demi pembangunan Pondok Pesantren Putri Darul Amin. Bahkan selama hidupnya tidak pernah ingin memberi makan anak-anak beliau dari makanan yang syubhat. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara, dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangan ini untuk dilupakan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima segala usaha beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala salat fatasabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbah bil karam falah. Ilaika ya ustadi wa muallimi wa murabbi, anta alladhi allamtani wa anta alladhi rabbaitani wa anta alladhi warista min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilman wa khuluqan, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, wa qala sallallahu alaihi wasallam buqistu li utammima makarimal akhlaq. As'alullah ta'ala ayyarzuqna husnul adab ma'ah wa yukrimna bi hubbihi wa yaj'alna min warasati ulumin nafi'ah wa khuluqil karimah innahu sami'un mujib. Sebelumnya ulun tutup ina manaqib dan kata sambutan Al-Fakir mengucapkan terima kasih bagi orang-orang yang membantu akan pelaksanaan ini acara, baik tenaga, moral dan apapun yang kalian lakukan. Insya Allah Allah balas dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah juga Al-Fakir memohon ampun, meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Sekarang Masjid Darul Amin dalam tahap rehab, dalam tahap renovasi. Supaya apa? Supaya menambah kekhusyuan di dalam beribadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati para dermawan yang ada di Kota Sampit untuk menafkahkan hartanya atas terlaksananya pembangunan Pondok Pesantren Darul Amin. Insyaallah kami mohon doa restu daripada orang pihak berataan. Kami selalu ingin menjadikan Pondok Pesantren Darul Amin selalu nyaman dan penuh keberkahan. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ampun maaf, ini acara memang acara untuk keluarga besar Darul Amin, tetapi alhamdulillah para hadirin wal hadirat, karena kalian orang-orang yang muhibbin, kami tidak bisa menegak akan kehadiran kalian berataan. Memang sebenarnya kami pun ditahan dan dilarang untuk mengadakan acara ini, tapi dengan hakul yakin, dengan keimanan yang kuat bahwasanya kami meyakini inda dzikra shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita mengingat orang-orang saleh turun rahmat, mudah-mudahan warga Kodim khususnya yang hadir di hari ini kita tercegah daripada wabah, yaitu wabah virus corona. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam. Ifadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Syukri bin Syahab, dan juga tadi bersama kita Al-Habib Alwi Ba'ud, dan semua habaib yang mungkin hadir pada hari ini tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dimanapun habaib kita berada, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan para tuan guru, para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus keluarga besar Al-Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Abrar Dahlan, yang dalam hal ini akhina billah Guru Ahmad Rayyan, mudah-mudahan sidin sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, dan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan dijaga dari orang-orang yang dengki, dijaga dari segala macam mara bahaya, dan begitu juga seluruh dewan guru Pondok Pesantren Darul Amin dan juga seluruh santri, para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita tidak berpisah hari ini dari tempat ini terkecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru futuh daripada Al-Habib Ali Habsyi, ketika seseorang datang berziarah ke kubur salah seorang wali min awliyaillah, maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan dia akan mendapatkan minimal satu daripada dua perkara. Yang pertama, ujar beliau, yang paling ringan, yang paling rendah yang Allah berikan kepada orang yang berziarah kepada makam seorang wali adalah annallah yaghfiru dzunubah, bahwa Allah akan mengampuni semua dosanya. Maka kita yakin pada hari ini insya Allah ketika kita pulang segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ujar beliau, ayyu'ta lahu martabat dzalikal wali, bahwa dia akan diberikan oleh Allah martabat atau kedudukan dari wali yang dia ziarahi. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada peringatan haul ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Ini adalah hari yang istimewa karena kami katakan bahwa kita hadir pada acara haul salah seorang yang disebut dengan al-muslim, orang yang memelihara sanad, yang dengan ilmu yang beliau miliki inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, niscaya setiap orang akan berbicara sesuka hatinya. Tetapi karena adanya orang-orang yang memelihara sanad seperti ini, maka setiap orang tidak bisa berkata sesuka hatinya. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan benteng-benteng Islam seperti ini akan semakin diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ulun tertarik dengan manaqib yang diceritakan oleh anak beliau tadi. Diceritakan di situ bahwa di awal-awal masa belajar beliau ada satu hal senjata pamungkas yang beliau dapatkan ketika beliau menuntut ilmu, yaitu doa dari ibu beliau. Ini sesuatu yang menarik. Doa ibu sebelum beliau berangkat menuntut ilmu. Ini hal-hal yang saat ini terkadang kita lupakan terkait bakti kita terhadap orang tua. Ini satu pelajaran yang diberikan. Bagaimana beliau tidak mendapatkan apa yang beliau dapatkan terkecuali karena keberkahan orang tua beliau ada di situ. Pian apa sekarang masalah yang pian hadapi? Penyakit atau apapun yang kita hadapi, banyak orang yang mengeluh dengan kehidupannya. Kita lupa, terkadang kita ingin berangkat ke Madinah karena di sana ada raudhah yang dikatakan bahwa antara kubur Nabi baina qabri wa minbari, baina baiti
Di antara rumah dan mimbar Nabi adalah taman daripada taman surga. Lalu kita yakin ketika berdoa di sana doa kita dikabulkan oleh Allah. Tetapi belum tentu semua kita mampu untuk berangkat ke Madinah. Di mana lagi tempat yang dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa? Yang kedua adalah ketika kita berdoa di Multazam. Multazam itu adalah dinding yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu Baitullah. Bukan pintunya, tetapi ada sudut sedikit antara Hajar Aswad dan pintu Baitullah. Ada sudut kecil sedikit, nah itu disebut dengan Multazam. Siapa yang berdoa di dinding itu maka doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga di mana? Tahtal Mizab, di bawah pancuran emas di dalam Hijr Ismail. Tetapi semua berada di Arab Saudi, butuh biaya untuk pulang ke sana. Maka ulama mengatakan, jika memang tidak semua kita mampu pergi berdoa di tempat-tempat yang dijanjikan kabul seperti itu, paling tidak kita bisa berdoa dari sampit dan kabul. Karena selain tempat, ada juga waktu yang bila kita berdoa di situ, doa kita dikabulkan Allah. Bukan hanya tempat, tapi waktu. Kapan dia? Yaitu malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadar apabila setahun menghadap itu kan malamnya disembunyikan. Maka ulama katakan ada lagi hari, yaitu di hari Jumat. Tetapi itu pun masalahnya waktu yang disembunyikan. Ada ulama katakan hari Jumat itu ba'da subuh, ada yang katakan ba'da al-asr, ada yang katakan ketika khotib berada di khutbah yang terakhir, ada yang katakan sebelum maghrib di hari Jumat, ada yang katakan ba'da maghrib di malam Jumat. Berbeda-beda pendapat di kalangan ulama. Tapi intinya kita lupa bahwa ada orang yang apabila mereka mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa mereka, tidak peduli kapan dan dimanapun mereka berdoa. Siapa dia? Mama dia. Mereka adalah orang yang apabila angkat tangannya maka Allah akan kabulkan doa mereka. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, kitab Uyunul Hikayah, beliau menuliskan di situ sebuah riwayat yang berasal daripada Khalid bin Hidash. Riwayat ini beliau dapatkan juga daripada Ismail bin Ibrahim. Mereka mendapatkan riwayat ini daripada Salih Al-Murri. Salih Al-Murri mendapatkan riwayat ini dari Thabit, dan Thabit mendengarkan riwayat ini dari Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat dan khadam Nabi SAW. Ini cerita terjadi di zaman Sayyidina Anas bin Malik. Lalu ketika Anas bin Malik mengatakan di dalam riwayat itu, "Udna syaban minal ansar." Kami pernah berkunjung kepada seorang pemuda dari kalangan Ansar yang sedang sakit parah. Parah benar dari ini. Begitu kami kunjungi pemuda tadi, ujar beliau, "Fama nabrah illa qada ajaluh." Tidaklah kami beranjak dari tempat itu terkecuali nyawanya telah dicabut oleh Allah. Meninggal pemuda tadi begitu dikunjungi, selanjutnya meninggal. Begitu kami melihat lelaki tadi meninggal, fa'aghadna 'ainai, maka kami tutup matanya. Walahu ummun ajuz, dan ternyata kami memperhatikan ada seorang perempuan tua duduk di sebelah lelaki. Ada bebinian tuha. Jangan bahasa kita nini tuha. Mata sini kadang melihat lagi kawur mata. Mata sini kadang melihat duduk di iga kepala pemuda itu. Lalu ujar Sayyidina Anas, kami perhatikan, oh sekalinya ini mamanya dari yang meninggal. Ya kami sabar-sabar, nek yang sabar nelah. Mudahan Allah Ta'ala memberi dia pahala atas kesabaran dia ini. Lalu Sidin bertakut, kenapa aja Sidin kamu menyuruh aku sabar? Amat tadi beli meninggal kan Sidin anakku. Maka Sayyidina Anas menjawab, na'am, ini nek anak dia meninggal. Lalu nenek tadi mengulang berkata, ahakun mata bulu. Bujur kan Sidin apa nanti kamu pada akan itu. Karena kasih minta. Ujar Sayyidina Anas, bujur nek anak pian dasar meninggal. Fabakat, maka tiba-tiba nenek dari menangis. Kadang dia apa?
Nenek tadi cuma menangis, tetapi sembari menangis, nenek itu mengangkat tangan. Lalu nenek itu berucap, ya Allah, ulun datang ke Madinah ini adalah untuk mendatangi dan menyambut seruan Nabi dia. Ulun berhijrah ke sini mendatangi Nabi dia. Dan ulun tidak berkumpul di sini bersama Nabi dia, terkecuali hajat ulun sebutin, supaya bila ulun mendapat kesulitan, pian tolong ulun. Ulun ini mengumpuli Nabi pian itu ada tujuan ulun bila ulun kesusahan, pian tolong ulun. Nah sekarang ujar nenek ulun kesusahan, ya Allah, bukan ulun kadang menerima takdir, tapi anak ini yang selalu mengurus ulun, anak ini yang selalu menemani ulun. Sekarang anak ini telah pergi, ulun kesusahan, maka ya Allah hilangkan kesusahan ini dari ulun. Apa ujar Sayyidina Anas? Begitu nenek tadi berucap hilangkan kesusahan ini dari ulun, fajalas, maka tiba-tiba berduduk ke anaknya. Fakashfal ghita'an wajhi, lalu dia singkirkan kain yang menutupi wajahnya. Lalu dia duduk. Lalu ujar Sayyidina Anas, dan tidaklah kami pulang pada hari itu ke rumah kami, terkecuali kami makan malam bersama pemuda. Sekarang yang ulun maksud diceritakan oleh Ibnu Jauzi dengan sanadnya bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik. Jika memang ini seorang ibu, ini anaknya bukan sakit dasar mati, lalu mamanya mengangkat tangan meminta kepada Allah supaya hidup ke anaknya. Lalu sekarang ulun tanya, sekarang apa sih masalah dia? Cuma masalah rumah tangga aja, cuma masalah ekonomi saja, cuma masalah ini dan itu saja. Maka datangi orang tua pian, minta mereka mengangkat tangannya kepada Allah, mereka doakan pian, maka selesai masalahnya. Allah ma'al walidain. Perhatikan bujur-bujur hak orang tua. Jangan sekali-sekali pian melawan dan melakukan perkara yang menyakitkan hati orang tua. Ini pelajaran pertama yang kita ambil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya kamu akan mendapatkan anak yang nanti akan berbakti kepadamu. Makanya ulama ketika memahami hadis ini, "Biru aba'akum tabirrukum abna'ukum," ujar ulama, bila ada orang datang, pepandir dulu aja, tolong tiup akan banyu supaya ulun lakas beranak. Maka sebagian ulama mengatakan, katakan kepada orang itu, jika kita bahasa Banjar itu, himati berbakti lawan orang Tuhan. Semakin berhimat berbakti lawan kuitan. Kenapa? Karena dari hadis ini kita pahami, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepada Allah. Maka ulama katakan untuk menunjukkan bahwa Allah bakal karuniakan kepada dia anak yang kelak akan berbakti kepada dia. Makanya ulama katakan pian, bila hari ini lah pian baik berbakti lawan kuitan pian, percaya aja, pian kada bakal mati sebelum pian melihat anak pian berbakti lawan dia. Tapi awas, kalau hari ini pian durhaka dan menyakiti hati orang tua pian pun kada akan mati sebelum melihat anak pian durhaka dan menyakiti hati. Wa'dan maqdiyah, inilah janji yang Allah pasti akan bayar lunas. Dan hati-hati dengan Allah. Ini yang pertama, masalah orang tua. Kita lihat tadi ternyata Allah yarham Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Abror adalah anak yang luar biasa, tidak bakti lawan orang tua sehingga mendapatkan doa-doa dari orang tua beliau. Yang kedua, ternyata orang tua itu bukan cuma seko. Dikatakan orang tua kita itu tiga kan. Yang pertama kuitan yang melahirkan kita. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang yang menikahkan anaknya lawan kita. Coba deh. Mintuha. Mintuha. Jadi nang banyak diisi bini otomatis banyak juga mintuha. Pada akhirnya yang ketiga, dan ulama katakan ini yang paling afdal, adalah guru yang mengajarkan ilmu kepada kita.
yang mengeluarkan kita min dzulumatil jahl, mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan dan membawa kita kepada cahaya ilmu fitrah. Dan kita yakin bahwa beliau ini adalah orang yang berbakti kepada 3 orang tua beliau ini. Orang tua kandung, mertua beliau, begitu juga guru. Tetapi terlebih dari itu, karena beliau memelihara sanad, berarti beliau ini tidak hanya berkhidmat kepada guru beliau, tetapi berkhidmat kepada orang tua kita yang paling benar. Yang dikatakan di dalam doa Maulid Al-Abil Akbar, orang tua terbesar kita semua, siapa dia? Sayyidina Muhammad. Kita mesti berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman-zaman seperti ini. Wahwal Abul Akbar, wahwal Abul Arwah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami sampaikan kepada seluruh hadirin kita yang hadir pada hari ini, ulun ingat, Abah ulun menyampaikan, ujar Abah dulu sekitar tahun 70-an. Karena Abah di Martapura sekitar tahun 71 sampai tahun 80. Ujar Abah sekitar tahun 74-75. Abah guru di keraton pernah menyampaikan satu pesan. Dan ingat baik-baik pesan ini. Ujar Abah, ulun kada mendengar langsung dari Abah guru, cuma Abah ulun menyampaikan ke ulun. Rasa kada mungkin mana Abah ulun berdustai ulun. Ujar Abah Ahmad Jaisin dulu, ujar Abah tahun 70-an, Abah guru pernah berucap, ujar Sidin ingat buku Hikam Jasidin apabila berziarah. Waktu itu Abah guru mencontohkan kalau ada Kalampayan. Ujar Abah guru bila nyawa nanti berziarah ke Kalampayan, maka ingat bila kita duduk berziarah di sana, kita berdoa kepada Allah. Tuntung kita berziarah, tuntung kita berdoa sebelum bulik terakhir hati kita berucap. Kita bertawajuh di situ. Apa? Ujar Abah guru, ya Allah. Kita menyeru kepada Allah. Ya Allah, dengan berkat nur Rasulullah yang ada pada sini, kabulkan saja. Ulun-ulang. Ujar Abah guru. Abah ulun dengar sekitar tahun 70-an. Dengan berkah nur Rasulullah yang ada pada sini ini, kabulkan hajat. Ingat itu setiap pian berziarah kemanapun, pian ujung apa? Ujung apa? Ujung Pandaran, atau pian kemanapun berziarah. Ketika nanti kita sempat berziarah lagi, duduk di hadapan alim al-fadil Kiai Haji Muhammad Abrar, duduk di situ, maka niatkan ya Allah dengan berkat Rasulullah yang ada pada sini, kabulkan hajatul. Itu satu. Dan ternyata sekitar tahun 2018 tadi, kalau bukan 2017 atau 2018, kami ke Tarim. Waktu itu bersama dengan guru Ilham di Banjarmasin. Waktu itu ulun guru Ilham duduk di hadapan Sayyidina Al-Hikmah. Sidin duduk di sini, ulun dengan guru Ilham di muka Sidin. Ada satu pesan yang kami sampaikan, itu disampaikan sekitar tahun 2018 kalau tidak salah. Kalau tidak 2017, 2018. Lalu Habib mengatakan, ingat dari sini, apabila kalian masuk kepada Sayyidina Faqih al-Muqaddam, artinya masuk ke Zambal, ke ziarah, apa masuk ke Akhdar atau kemanapun, ingat dari sini bahwa ketika kamu mendatangi mereka, maka jangan merasa bahwa kamu mendatangi Sayyidina Faqih al-Muqaddam. Jangan merasa kamu mendatangi Sayyidina Segaf. Jangan merasa kamu mendatangi Sayyidina Al-Idrus. Tetapi ujar beliau, sadari dan rasakan di dalam hatimu bahwa yang aku datangi saat ini adalah far'un min furu'il haqiqatil Muhammadiyah. Yang aku sedang datangi ini adalah salah satu cabang daripada rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mereka haqiqatul Muhammadiyah, bahasa kita Banjar ya Nur Muhammad. Artinya apa? Artinya apa yang Abah Guru sampaikan dan didengar oleh Abah Ulun tahun 70-an, itu pun kami dengar sama yang disampaikan oleh Sayyidina Haji Umar di sekitar tahun 2018. Artinya yang mereka sampaikan tidak berbeda. Waktu menyampaikannya berbeda. Nama orang yang menyampaikannya berbeda. Tetapi kita yakini hakikat yang menyampaikannya adalah berbeda. Kalau kita lihat kerongkongnya, namanya berbeda-beda. Lalu ulun ingat,
Muhdar Al-Aidrus. Beliau ditanya orang, Bib, ini ada kadang-kadang nambah takut gitu kan? Bib ya, Habib itu pamnya yang paling tinggi yang mana ya? Ya ada nambah takut gitu kadang-kadang. Al-Aidrus kah? Al-Attas kah? Al-Haddad kah? Al-Habsyi kah? Apa jawabannya? Ujar Sidin mal-Attas, wala al-Aidrus, wala al-Habsyi, wala segab illa rulus. Ujar Sidin, Al-Attas, Al-Habsyi, As-Segab bin Tahir bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar. Ujar Sidin, semua itu cuma kerongkongnya, semua itu cuma casingnya. Hakikat yang ada di dalamnya adalah Sayyidina Muhammad. Lalu kayak apa tak dibandingkan? Makanya ulama katakan kita disuruh mencintai dan berpegang kepada para habaib. Man tamassaka bil far'i faqad tamassaka bil asli. Siapa yang berpegang kepada cabang satu pohon, hakikatnya juga ikut lawan pohon itu. Karena cabang lawan pohon itu kadang bisa. Cuma pohon itu kadang terlalu gatal untuk dipingkuti. Makanya diulahkan cabang yang halus supaya tangan kita jangan berlingkut. Ini yang ulun maksud. Jadi hati-hati pian bila bertemu dengan orang-orang wali seperti itu. Al-Madad fil Mashhad. Pian datang ke sini mendatangi haul guru abrar. Kalau pian anggap guru abrar itu adalah seorang muslim, hanya orang yang soleh, pian akan dapatkan madad beliau sebagai orang soleh. Tapi ketika pandangan pian lebih dari itu, aku mendatangi seorang wali min auliyaillah. Bagaimana bukan wali kalau di dalam dirinya mengandung rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum. Lalu pian datangi sini, pian yakini aku datang ke kubur wali, maka madad yang pian dapat lebih banyak dari sekedar keyakinan pian mendatangi orang soleh. Lebih dari itu, maka madad yang pian dapat lebih banyak. Makanya ulama katakan al-madad fil mashhad. Berapa nang pian dapat tergantung bagaimana pian memandang orang nang pian datangi. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas diisi murid, namanya Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ini bukan Habib. Ini sama yang kayak sama di Jakarta itu Babe apa? Babe Haikal. Nah, nama itu kan Haikal Hasan Baras. Baras itu kan itu Baras kita nang Baras Lahiri, Baras ini Baros. Jadi keluarga Baros di perkampungan Dauan. Baros, nang Baras Mayas, Baras Yapunus. Baros, nah ini keluarga bukan Habib, masyayikh. Tetapi Habib Umar katakan, siapa mengirim Fatihah kepada aku tidak kirim kepada muridku Ali Baros, maka Fatihahnya itu ditolak. Dan orang apabila membaca, apakah kita baca misalnya Adrah Saudan atau apapun, bila kita membaca silsilah para habaib, selalu Syekh Ali Baros itu pada ditinggal. Karena bila Habib Umar disebut, mesti Syekh Ali Baros disebut. Karena Habib Umar yang memerintahkan itu. Silsilah lain Habib yang kita baca, tapi Syekh Ali Baros bukan Habib. Kenapa begitu? Habib Umar katakan, ya Ali, "Lau kana al-makhluq yanzur ilayya bi nadratin la awsaltuhu ila Allah." Hai Ali, seandainya semua makhluk memandang aku seperti pandangan batinmu itu, niscaya aku akan sampaikan mereka kepada Allah sekejap matanya. Rupanya pandangan hati kita ini mempengaruhi sampainya kita kepada Tuhan. Ujar Habib Umar, kalau semua orang seperti kamu, aku akan sampaikan mereka kepada Allah sekejap saja. Lalu pertanyaan kita, apa sih pandangan itu? Pandangan apa itu? Ternyata pandangan itu adalah pandangan ainul kamal, pandangan dengan memandang guru itu dengan pandangan sempurna. Jangan alam-alam melihat keguruannya. Syekh Ali Baros itu Pak, di dalam manaqib disebutkan Sidin itu tukang urutnya Habib Umar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu diuruti hari-hari oleh Syekh Ali Baros sambil belajar. Pernahkah terpikir di benak dia tukang urut itu mengarang syarah hikam? Syekh Ali Baros itu menulis syarah hikam. Ketika Nabi Allah Khadir datang, semua orang berebut bersalaman dengan Nabi Khadir. Sehingga ini kadang memiciki batis Nabi Muhammad.
Ujar Habib Umar, wahai Ali, kamu tahu siapa yang datang? Ujar Syekh Ali Baros, tahu wahai Ali. Siapa? Jadi sini Nabi Allah tentu. Kenapa jadi sini ini kan ada umat yang lain masalahnya? Apa ujar sini? Ujar Syekh Ali Baros. Ujar Syekh Ali Baros, kata Nabi, cukup bagi kami dia. Dan kami kadang memerlukan yang lain. Istighraq lawan keburuan, tenggelam panah lawan keburuan. Ini yang mengantarkan Syekh Ali Baros kepada sesuatu yang mengalahkan orang-orang di dalam dunia. Nah ini beliau sendiri katakan di dalam Syarah Hikam apa? Yang buka Syarah Hikam tulisan Syekh Ali Baros. Sekarang sudah dicetak orang. Dulu kitab itu sulit dicari. Sekarang sudah mudah, di Martapura pun ada orang berjual. Selama ini kita baca Syarah Hikam tulisan daripada Imam Ibnu Ajibah Iqazul Imam, tulisan dari Ibnu Ajibah Al-Hasani. Nah Syekh Ali Baros pun menulis di dalam situ, beliau katakan khalluh, biar aja orang banyak yata'abbaduna ilallah bis-shalati was-siyami was-shadaqah. Biar orang cara mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah itu dengan banyak sembahyang sunnah, dengan banyak puasa Senin Kamis, dengan banyak bersedekah. Khalluh, biar aja bubuhannya. Wa nahna, sedangkan kita nata'abbad ay nataqarrab, kita menyembah, kita mendekat kepada Allah bil musyahadah, yaitu dengan menyempurnakan pandangan lawan keburuan. Jangan pian kira bahwa menyempurnakan pandangan terhadap guru itu tidak akan menyampaikan pian kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah, bahwa ketika Allah mendekatkan kita kepada seorang wali, sebenarnya saat itu Allah ingin menyampaikan kita kepada Allah, tetapi melalui tangan seorang wali. Jadi sekali lagi sampaikan terutama kepada murid-murid beliau, bahwa sekali lagi kita bila memandang keguruan itu jangan alang-alang. Kita seandainya guru Royan menceritakan manaqib Sidin sampai berhari-hari kemudian, kita kada heran. Kada bakal selesai cerita orang-orang begini. Sambung lagi guru Sidin Syekh Yasin, sambung lagi guru Sidin Syekh Ismail Zain. Kada bakal tuntung manaqib ini sampai kiamat, kada bakal tuntung. Kenapa kada tuntung? Pada akhirnya kita katakan kalau beliau ini adalah sungai yang begitu luas dan dalam sungai itu, maka pian sadar sungai ini ujung-ujungnya bakal ke laut. Sungai itu selebar dan sedalam apapun, ujung-ujungnya ke laut. Wali sehebat apapun mereka, ujung-ujungnya ke Nabi. Jadi kelebihan apapun yang pian lihat hari ini ada pada beliau, pian sadari baik-baik bahwa sebenarnya yang beliau tampilkan di dalam diri beliau itu tidak lain terkecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itulah Imam Nabhani katakan bahwa ketika dulu ada para nabi, lalu umat Sidin itu diisi karomah, hakikatnya karomah dari umat seorang nabi itu adalah cerminan dari mukjizat Nabi. Bila di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang bisa memindahkan singgasana Balqis, maka jangan heran, jangan bingung, jangan mengira orang itu yang hebat. Itu sebenarnya cerminan dari mukjizat Nabi Sulaiman sendiri yang tercermin kepada umat Sidin itu. Maka begitu juga kita hari ini haul abrar, kena haul Abah Mahfud. Moga Allah berikan rahmat yang luas kepada Sidin. Kita bisa katakan Abah Mahfud ini, kita boleh katakan hari ini berbangga. Kita katakan tidak ada di pelosok Kalimantan ini terkecuali ulama yang ada hari ini adalah murid beliau atau murid dari murid-murid. Ulun pribadi pun meskipun belum sempat duduk di Pamangki waktu itu, tetapi guru-guru ulun yang dulu mengajarkan nahwu dan sorok hampir semuanya berasal dari Pamangki. Makanya kita katakan tidak ada orang di sini terkecuali murid Abah Mahfud itu atau murid dari murid-murid. Nanti bila kita bacakan haul Sidin nanti, atau haul Datuk Kalampayang, atau haul Abah Guru, kita ceritakan karomah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Ayyubi, atau Habib Abdurrahman Segar, atau siapapun, pian jangan heran bila mendengar karomah yang hebat dari mereka itu. Kenapa? Karena hakikatnya karomah yang hebat di diri mereka itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad din. Wa kulluhum, bahkan rasul-rasul yang lain kita katakan, oh mukjizat Nabi Musa bisa membelah laut, oh mukjizat Nabi Musa tongkat berubah jadi ular, oh mukjizat Nabi Anu, oh semua mukjizat kita sebut. Hakikatnya pun ulama katakan tidak
tidak ada satupun mukjizat daripada anbiya terkecuali mukjizat para nabi itu pun adalah cerminan dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa maaf kada bisa biar menyamakan nabi kita dengan siapapun. Bukan kita membanding, tapi kenyataannya begitu kan. Jadi kita bangga mengisi Nabi Muhammad ini, kita bangga, kita bersyukur kepada Allah. Kada kawa dibanding dengan siapapun. Sekali lagi mohon maaf, bukan membanding. Rabi ulul azmi pun tidak ada yang mampu mengalahkan Nabi kita Muhammad. Faqad nabiyyi nabi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala. Kada ada satupun yang kau menyamai Nabi. Faqad nabiyyi, nabi itu mengatasi semuanya. Fi khalqin wa fi khuluqin, baik dalam rupanya ataupun dalam akhlak sendiri. Walam yudanu, jangankan mengalahkan, memarahi Nabi kepada sallallahu alaihi wasallam. Jadi di majelis seperti ini kita mendekati Nabi lewat wali-wali seperti ini. Dan alhamdulillah setiap kita berziarah kubur wali kada pernah terpisah lewat salawat kepada Nabi. Coba di kubur mana aja kita mengadakan hal mesti dibaca salawat kepada Nabi. Itu ulama kita mengaturkan bahwa sebenarnya yang sedang kita agungkan itu Nabi. Ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ujar Syekh Jabir Al-Baghdadi, ujar sini salatuna lillah imamuna sayyiduna Rasulullah. Ketika kita sembahyang salatuna lillah, kita sembahyang menghadap Allah, imam kita Nabi. Kita nih sembahyang, hakikatnya kita berjamaah lawan Nabi. Ujar Nabi, shallu kama ra'aitumuni. Sembahyang itu kita berjamaah lawan Nabi, imam kita menuju Allah. Kita ini jamaahnya. Wa salatuna ala Rasulillah imamuna Allah. Ketika kita bersolawat kepada Nabi kita, maka saat itu imam kita adalah Allah. Bila pian bersolawat kepada Nabi, pian berjamaah lawan Tuhan. Allah imam kita di dalam bersolawat kepada Nabi. Lalu orang yang berada di shaf pertama adalah para malaikat. Lalu kita orang-orang yang beriman. Makanya banyak bersolawat kepada Nabi. Fa'akhir minas sholatain, banyaki dua sholat itu. Apakah sholatun lillah atau sholatun ala Rasulillah? Pilih aja yang mana aja. Karena pada akhirnya dia pun tidak akan dianggap sembahyang terkecuali dia bersolawat kepada Nabi. Segitunya Allah tentang membesarkan dan memberi waktu kita keutamaan sholawat. Sampai ada sholawat daripada Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, daripada gurunya Sayyidina Imam Sari As-Saqati, dapatkan dari gurunya Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau dapatkan dari gurunya Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha, anak daripada Sayyidina Musa Al-Qadhim, anak daripada Sayyidina Ja'far Shadiq, anak daripada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, anak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Sayyidina Ali Ar-Ridha. Apa ujar Ali Ar-Ridha? Ujar Sidin selalu setiap hari tidak pernah meninggalkan satu sholawat. Dengarkan ini baik-baik. Sayyidina Ali Ar-Ridha, cucu Nabi, beliau selalu mengulang satu sholawat. Ajaib sholawatnya. Apa? Ujar Sidin, Allahumma salli wa sallim ala man syarrafka as-salata bis-salati alaihi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada orang yang sembahyang itu mulia karena nama Nabi disebut di dalam. Perhatikan ini baik-baik. Jadi bukan Nabi yang merasa terhormat, merasa hebat karena nama Sidin dibawa dalam salat, bukan. Tapi sembahyangnya menjadi hebat karena nama Nabi ada di situ. Jadi sembahyang itu menjadi hebat karena nama Nabi kita disebut di situ. Itulah kenapa ketika Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu sampai akhir ayat, Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid, ketika beliau mentafsirkan firman Allah itu, beliau meriwayatkan firman Allah kepada Nabi Musa.
Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, hal turidu an takuna aqrab ilayya min nafasika ila badanik wa min wasaisi qalbika ila qalbik?" Ai Musa, ujar Allah, apakah kamu mau kalau kamu itu dekat dengan aku lebih daripada apa ya? Min nafasika ila badanik. Lebih dekat daripada nafas terhadap dirimu sendiri. Kita ini lawan nafas kalau kan dipisah. Wa min wasawisi qalbika ila qalbi. Dari geretek hati lawan hatimu. Hati lawan gereteknya itu terpisahkah? Nafas lawan kita terpisahkah? Dekat berarti nafas ini ada di dalam diri kita. Geretek hati itu andakannya di hati. Ujar Allah, "Hai Musa, kamu maukah kalau aku dekat kepada kamu lebih dari geretek hati itu terhadap hatimu?" Dijawab oleh Nabi Musa, "Bala ya Rabb, tinggi ya Allah, ulun mau lebih dekat kepada dia lebih dari itu semua." Apa ujar Allah? Maka Allah menjawab, "Fa'akthir minas salati ala Muhammad." Ujar Allah, "Wahai Musa, perbanyaklah bersalawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini disebutkan oleh Ibnu Ajibah di dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid. Jadi oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini Allah kumpulkan kita bersama salah satu orang yang orang itu adalah memegang rahasia Nabi dan di dalam dirinya mengandung cahaya yang cahaya itu bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini memang pembicaraan tentang Nur Sayyidina Muhammad itu tidak mungkin orang berbicara sesuka hati. Tetapi zaman ini datang lagi orang-orang yang mengingkari itu. Itu masalah kita selanjutnya. Memang pembahasannya kita tidak mungkin sampaikan di ranah umum. Tetapi ada lagi datang orang-orang yang mengingkari awwaliyatin nur. Bahwa yang pertama kali diciptakan itu adalah nur. Sebagaimana yang Habib Ali Habsyi katakan dalam Sirtul Durar. Lalu mereka beralasan, oh riwayat itu tidak didapatkan di dalam Musannad Abdul Razzaq. Maka kita katakan, meskipun kita tidak bersandar kepada hadis itu, tetapi ayat Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Tetapi di dalam hadis yang lainnya Imam Ahmad ada riwayatkan awwalu ma khalaqahullah al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan. Coba yang bukan di dalam Al-Awwali yang ditulis oleh Imam Suyuti. Di situ dikatakan awwalu ma khalaqahullah, yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam. Lalu kayak kita menjawab tuh. Sedangkan para ulama kita katakan awwalu ma khalaqahullah apa? Nur Nabi, cahaya Nabi yang pertama Allah ciptakan. Tapi ulama yang mengatakan qalam. Maka ulama kita menjawab bahwa salah satu ismun min asma'in Nabi adalah al-qalamul a'zam. Apa dalil kita? Coba kalian baca hadis qalam itu sampai selesai. Di situ dikatakan bahwa Allah berfirman ketika Allah ciptakan qalam, awwalu ma khalaqahu al-qalam. Lalu Allah katakan faqala lahu uktub. Ujar Allah kepada qalam, uktub, tulis. Lalu qalam itu menjawab, madza aktub? Apa yang lu tulis? Lalu Allah jawab, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi sampai kiamat. Pertanyaannya, ini qalam menjawabkan. Qalam ini menjawabkan. Ujar ulama itu menunjukkan bahwa qalam ini adalah qalam aqil. Qalam ini bukan qalam ghair aqil, qalam aqil. Dia menjawab perkataan Allah. Dan apa dalil kita mengatakan bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi? Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Apa ujar Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wal faqr." Aku ini adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat dan tidak ada kesombongan di situ. Lalu apa lanjutnya? Ujar Nabi, "Wa ana awwalu ma yanshaqqu anhu al-qabr yaumil qiyamah." Dalam riwayat lain, awwalu ma tanshaqqu anhu al-ard. Aku ujar Nabi adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Semua mati. Jangan pian kira malaikat kada mati, malaikat pun mati. Ulama katakan semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul
Semuanya mati. Kullu syai'in halikun. Semuanya mati, kada ada yang kada mati. Yang pertama dibangkitkan siapa? Yang pertama dibangkitkan siapa? Nabi kita. Loh, apa hubungannya ya? Itu kan Nabi pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Apa urusannya dengan Nabi Muhammad itu pertama kali Allah ciptakan? Itu kan beliau pertama kali dibangkitkan, iya, tapi pertama diciptakan jadinya bukan. Sekarang lihat firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ujar kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana dulu kami ciptakan di awal permulaan, maka itu akan kami ulang. Pengulangan bahwa Nabi dibangkitkan pertama itu menunjukkan bahwa beliaulah yang pertama Allah ciptakan. Allah katakan dalam Al-Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Maka pengulangan ini adalah membuktikan bahwa Allah tidak membangkitkan Nabi yang pertama kali terkecuali memang Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Sallu ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Kada ada jalan bagi kita untuk kada bersyukur dengan Nabi kita Muhammad. Fa'akhir min as-salati ala Muhammad. Banyak kita salawat kepada Nabi. Akhirnya di majelis seperti ini, di tempat seperti ini, pada hakikatnya kita tidak memperingati haul buru, tetapi yang kita peringati adalah orang yang di dalam dirinya sepenuhnya membawa cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia kira wali itu membawa cahaya sendiri. Nanti malam pian lihat bulan. Makanya ada syair ketika guru Royan semalam mengolah status. Ada orang mengatakan Habib Umar syabihul qamar. Habib Umar yang bagaikan rembulan. Kenapa Habib Umar dikatakan rembulan? Ada orang mengarang syair mengatakan Habib Umar itu syabihul qamar, sama seperti bulan. Kenapa sih wali-wali itu bulan? Karena malam ini kebapang pian lihat di bulan, terangnya bulan itu kawa dilihat cahayanya. Kawa dilihat cahaya bulan itu cewek ini gimana? Baru kita semua bagusnya bulan purnama. Makin pian menceleng mata, makin pian melihat keindahan bulan. Tapi seluruh ahli sepakat mengatakan bulan itu ada cahaya. Pian tanya sini mana guru IPA? Enggak kan? Bulan itu ada cahayanya. Bulan itu Pak Aik ada cahaya. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari yang terpancar kepadanya. Jadi matahari itu menyorot bulan, lalu bulan itu memancarkan cahaya matahari. Jadi yang kita lihat di bulan itu sebenarnya cahaya matahari yang diarahkan ke bulan lalu terpancar ke kita. Bukan cahaya bulan, cahaya matahari itu. Cuma matahari. Nah sekarang kita sekali-sekali entah juhur nih, camani matahari bang. Ya kalau salawat saya sejam-jam tadi kita jalani. Paham lah mata? Lalu adalah para wali-wali ini supaya mata kita mampu memandang mereka, tangan kita mampu memegang mereka. Kalau Nabi terlalu berat untuk kita. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarni mengatakan di dalam kitab Ma'rifatu Sayyidina Muhammad. Ujar Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika bertemu dengan para sahabat Nabi. Ujar Uwais Al-Qarni, ya ashab Rasulillah, ma ra'aitum Rasulullah illa zullah. Hai sahabat Nabi, tidaklah kamu memandang Nabi Muhammad terkecuali bayangannya saja. Inilah yang Sayyidina Abu Bakar katakan, ma'araftu. Ujar Sayyidina Abu Bakar, la ya'rifu haqiqata Muhammadin illallah. Tidak ada yang mampu mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Kayak apa kita hendak tahu hakikat Nabi? Fakaifa yudriku fid dunya haqiqatahu? Napa? Qaumun niyamun tasallau anhu bil. Fakaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyam. Kayak apa kita bisa hendak tahu hakikat Nabi lamun kita di barataan buri? An-nasu niyam wa idza matu. Mudahan Allah membukakan kepada kita rahasia Nabi kita. Sekali lagi ulang, semua itu insya Allah dengan ridha Allah akan pian dapatkan apabila pian bujur-bujur berhadap kepada seorang wali bin aulia. Terakhir, pian jangan meremehkan majelis seperti ini lah. Ulun mohon maaf hari ini ulun kada tapi berlucuan. Pertama ulun memang kada bisa. Mun pian hendak tertawa, pian nonton OPJ kan.
Ulun mau, karena kata bisa. Jadi mohon maaf ini tegang ini cagat beradaan mata. Jadi biar kita bertegangan terakhir, biar jangan meremehkan hadirnya biar di majelis begini. Biar berkumpul, apalagi ada habaib ini. Belum sedikit ceritakan ke pian, kalau pian duduk dengan orang-orang ahlullah seperti ini, terkadang hal-hal atau pandangan mereka itu bisa berubah pian. Dulu diceritakan Al-Habib Abdullah Al-Aidrus berisi anak namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Ada kalau syair yang apa? Yang sering malu syair pernah apa? Bismillahi maulana batadaina wa nahmaduhu ala na'ma'u fina. Itu Habib Abu Bakar Al-Adani yang apa dibarakan sahibul laban nang kota Aden. Ketika Sirin masuk kota Aden itu hujan susu makanya disebut Maula Aden. Habib Abu Bakar Al-Adani ini kutub Mama Sidin Habib siapa? Abah Sidin Habib Abdullah Al-Aidrus. Habib Abdullah Al-Aidrus ini pada tuannya bubuhan Al-Aidrus, hitungannya paman oleh Habib Syukri. Karena datu mereka sama-sama Habib Abdurrahman juga. Karena Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman juga. Habib Abdullah Al-Aidrus ini pada main-main. Makanya bininya Habib Abdullah Al-Aidrus itu berbangga. Bininya Habib Abdullah Al-Aidrus itu mengucap, ujar Sirin, aku ini kurang apa jar Sirin, nikmat Allah balik. Kai itu kutub, ya kai Sirin Habib Abdurrahman juga. Kai itu Sirin kutub. Abahku kutub, abah Sirin siapa? Habib Umar Muhdar. Ada kalau saya Allah Allah liyarham yufarrij hamman wal gham wa yudhiduna 'anil nar qaramah ya Umar Muhdar. Ujar Sirin abahku kutub, Habib Umar Muhdar. Jadi Kai Abdurrahman Segaf kutub. Nah, alhamdulillah kita di sini bersama cucu daripada para kutub. Habib Abdurrahman Segaf kutub. Lalu abahku Sirin kutub, Habib Umar Muhdar. Mintuhaku kutub. Siapa mintuha Sirin? Abu Bakar Sakran. Kutub, lakiku kutub. Nah, beginian. Makanya binian bila mencari itu laki cari orang soleh. Kawin itu jangan mengandalkan muhanya. Ini kadang-kadang ulun bahaya anak kawin lawan yang itu aja. Kenapa? Nang itu bahaya muhanya mau Korea aja. Mau Korea aja. Jangan masalah muha. Tahu lah Korea. Korea itu sananya sedikit berkurau. Jadi laki kutub, kai kutub, abah kutub, mintuah kutub, laki kutub, anak kutub. Abu Bakar Adani kutub. Nah, Habib Abu Bakar Adani itu kutub zamannya. Suatu hari ketika Sirin guring di kamar, jam berapa sudah? Ini jam 3 jam lasar. Jadi ujar Habib Abu Bakar, suatu hari Abu Bakar pernah ada di kamar berabad. Sekalinya ada maling masuk ke kepuhunan, maling salah masuk di kamar. Tak masuk di kamar Abu Bakar. Begitu masuk ke rumah Abu Bakar, bercari kadada barang nang bawa jutaan. Hanya bercari barang dan orang ngetok rumah hewan, tok umat kipik maling. Kalau Habib bangun ketangkapan, bila keluar ada kawan, orang ketemu di muka lawang, bingung maling nih. Akhirnya maling tadi kehabisan akal bersembunyi di bawah ranjang Abu Bakar. Biar aja seharian menunggu Abu Bakar keluar, hanya keluarga. Akhirnya bersembunyi di bawah ranjang. Abu Bakar ada yang ngetok, Sin bangun. Begitu bangun, dibuka Sin lawang. Ternyata Sin didatangi oleh orang-orang dari satu daerah. Ujar mereka, Habib, kami ingin melapor kepada pihak bahwa di kampung kami ada seorang wali berpangkat abdal meninggal dunia. Meninggal wali pangkatnya abdal 7 dalam satu zaman. Meninggal senggol. Kayak apa, Beb?
Ujar Habib, siapa gantinya? Ujar mereka, kami cari di kampung kami dan kami mencari di kampung sekitar kami. Kadang tampaknya orang yang bisa menggantikannya dalam posisi abdal. Ujar Habib, cari bujur-bujur. Ujar mereka, kami cari, kami kembalikan ke pian karena pian kutubnya. Siapa yang akan menjadi wali abdal? Lalu Habib Abu Bakar mengatakan, ya sudah Jasidin, kalau memang di kampung ikam ada orang yang bisa menyandang pangkat abdal, di wadahku Jasidin ada seikong tuh orangnya 2 jam. Diceritakan dalam anak ini ya Bapak. Jadi mau keluarnya. Begitu beliau katakan, keluar ya. Keluar lagi itu menggatak. Ujar Habib, wahai fulan, sekarang juga ikam mulim, ikam mandi, ikam sholat, ikam bertaubat kepada Allah. Mulai hari ini Allah berikan ikam pangkat abdal. Coba, mandi. Imbah, jangan berpikir anak perunah ngurus Habib Sopri lah. Ini maksudnya naburah dari seorang wali itu begitu. Makanya kita jarbur abrar tadi, jarbur rayyan tadi, kita yakin insya Allah pada hari ini Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Maka terakhir sebelum kita akhiri acara hari ini, aku ingin sampaikan kepada kita, berdoa kepada Allah di majelis yang mulia ini, mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Karena kasihan dengan pandemi ini Allah, orang banyak mengeluh. Anu bipai ya ulunnya bipai doakan, kata saya yang berikan. Anu bipai jualan ulun sunyi banar. Karena kan gini, jangan heran ekonomi kan sekarang susah lah. Pian corona ini jangankan pian nang Tuhan, jangan pian nang Tuhan. Ini kakak-kakak nih jangan umur 6 tahun 5 tahun, gara-gara corona nih hari raya Idul Fitri mati juga harian. Mati harian. Pulang pada Guru Mustafa tutup rumah. Pulang padahal pada berbagi duit, sakit juga pencarian semuanya sakit. Ada di mana? Jadi kakak-kakak mati juga harian. Makanya kita berdoa mudahan pandemi segera diangkat oleh Allah. Cuma bujur ujar Guru Rayyan tadi. Penyakit ini kita tidak boleh remehkan. Kita tidak remehkan. Kita tidak remehkan, kita tidak jumawa, kita tidak sombong. Makanya orang bermasker, orang menjaga jarak. Orang berikhtiar, orang bertawakal tapi dengan berikhtiar. Ujar ulama tidak ada tawakal illa ba'da tamal ikhtiar. Kita tidak sepelekan pandemi ini, jangan. Tapi di saat yang sama jangan ketakutan berlebihan. Sekali lagi orang bukan meremehkan, bukan. Kita mesti hindari semampu kita. Tapi di saat yang sama jangan ketakutan berlebihan. Ditakuni anu ya. Kenapa aja ikam takutan lawan corona anu ya, coronanya bisa ngulang nanti. Mati itu biar jangan corona, kurang sangkadi nanti. Maka sangkadi ini menular juga lah. Gara-gara bersentuhan gitu, bersentuhan katok misalnya, katok kawan diam. Jadi maksud turun terakhir urut ingin ceritakan kebiasaan maksud turun sekarang ini kita tuh sudah setahun kayak. Sudah tahun berapa nih, tahun kedua kan? Jangan-jangan kena ada anak kita ini yang lulus SMP kada sudah masuk sekolah. Setahun aja lagi ada yang lulus SMP kada masuk sekolah. Kan daring lawannya, belajar lewat online. Ikan angkatan berapa aja? Aku angkatan corona aja. Angkatan corona gelombang pertama, gelombang kedua. Terus itu aku gelombang delta. Nah, sudah juga dokter-dokter kita berusaha. Mudahan para aparat kita, para dokter kita, pemerintah kita yang berjuang mengatasi pandemi ini mudahan diberikan kesehatan Allah. Amin. Yang mana wafat karena pandemi ini mudahan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Amin. Tetapi ingat, sekuat apapun kita berjuang, dokter sudah berusaha, vaksin sudah juga ada tangan. Ada Sinovac, ada AstraZeneca, macam-macam datangan vaksin. Tapi ternyata malah tambah liar.
Makin banyak orang tertular segala macam. Nah ini menyadarkan kita, sudah juga para pengusaha, sudah juga pemerintah berusaha, sudah juga para dokter berusaha, sudah juga kita jaga jarak, baca-baca. Tapi tetap ini begini, maka akhirnya kita sadari kadada yang mampu membantu kita untuk mengatasi pandemi ini selain Allah. Man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum aw arada bikum. Siapa yang bisa melindungi dia kalau Allah ingin menimpakan sesuatu kepada dia? Ulun kalau sebut orang bisa Samarinda. Sidin ini ketika pandemi ada kawan ditemui sekali. Bila hendak bertamu ke rumah Sidin itu ya ngalih. Bila pun bertamu, bila bertemu, bila hendak ke rumah Sidin itu disiram ulang dulu. Dan pakai anu kan? Disinfektan. Semprot orang. Kalau bahari itu bani jadi semprot. Wah ini manusia ada disemprot. Kalau rumah itu disemprot 20 kali bertamu sehari keracunan biar. Naik ke sini naik gitu. Nah sudah gimana? Disinfektan. Habis didisinfektan, hendak masuk ke ruang tamu sini tangan ulang dibari orang itu. Detol. Sanitizer. Dibari detol. Udah juga. Datang ke rumah Sidin, jangan mimpi kalau bersalaman. Sidin duduk kursi sana, kita sini apa hajat sampai kan? Sudah selesai, bulik kita semprot orang pulang kursi kita duduk. Ada di sama kita kayak Sidin. Saking anunya apa? Menjaga. Belum dapat kabar terakhir 2 laki bini Sidin kena corona juga. 2 laki bini kena. Artinya man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum. Siapa yang kau melindungi? Allah mengenalkan. Cuma yang belum sampaikan ke pihak. Cuma kalau saja adminnya lain orang. Kita tahu kalau Guru Udin. Guru Udin kan biasa ke sini. Ulun cuma memberi kabar sampai begini bini sini masih singkong aja. Itulah Sidin berjuang untuk menunjukkan aduh menjaga wajada. Cuman dirinya belum wajada makanya ini masih jaga aja. Mudahan Sidin sehat panjang umur. Sidin ini biar Masya Allah ulun perhatikan biar harus tahu ini majelis Sidin. Dari awal pandemi tahun lalu habis bulan Ramadan Idul Fitri kalau habisnya Sidin itu ada pernah ikut satu. Dan Sidin ini orangnya pada penurunan. Jamaahnya ribuan, begitu orang untung, Sidin ini selalu disalami orang dan Sidin itu ada penurunan. Bila orang bersalaman, Sidin juga beribu orang menyalami tiap malam Senin setahunan. Sampai hari ini, mandakannya dengan izin. Sampai hari ini Sidin ada sebuah daring dengan izin. Tapi Sidin di satu jalan kita jangan jokin anak kayak kalau ada tikus. Sidin. Jadi kalau memang Allah jaga seseorang, siapa yang bisa olah daring? Tapi bila Allah ingin mengenakan, siapa yang kau melindungi? Dan terakhirnya orang ingin sampaikan kepada kita semua masyarakat Sampit pada khususnya. Nah, kita sudah cukup dokter kita berikhtiar kasihan. Sudah datangkan vaksin pemerintah kita sudah diadakan PPKM, sudah juga diadakan vaksin, sudah juga pemerintah kita memberi bantuan. Kayak apa lagi sudah? Tapi ingat, kalau Allah ingin menolong pian, Allah akan tolong pian dengan cara yang kadang logika pian gak bisa terima. Makanya pemerintah, aparat, dokter, masyarakat, kita semua bersatu memohon kepada Allah supaya Allah tolongi kita. Ini kita ini dengan Firaun bahari, tahu Firaun? Tahu Firaun ya? Firaun. Firaun, tahu? Di mana kamu ketemu? Tahu. Fir'aun ini dulu Allah uji, namanya tuh dia dalam tafsir dikatakan kan Fir'aun ini dulu pernah Allah datangkan kodok memasuki kota Mesir. Kodok tuh sampai diranjang Fir'aunnya hingga kodok penuh dengan belalang, macam-macam binatang mainkan, jijik. Belum lagi begitu mereka hampir putus asa, sungainya pulang berdarah, sungai jadi darah. Bang naik iwak. Akhirnya nyerah juga Firaun. Nang mengaku Tuhan nyerah juga.
Hebat kodok ya kan? Tapi pun bukan kunjungan untuk ibadah. Akhirnya Fir'aun nyerah juga, datang juga ke Nabi Musa. Ujar Fir'aun, sah saja. Berarti mungkinnya betul di Fir'aun. Ujar Fir'aun, aku tahu Tuhan kamu yang menggawean. Jadi tolong sampaikan lawan sini, cukup aja sudah. Artinya kami menyerah. Cukup sudah, artinya sudah angkat aja. Kan Fir'aun sebentar itu. Fir'aun. Raja buntet kan. Fir'aun sebentar itu tahu begitunya putus asa kemana menyandarkan masalah. Tahu Fir'aun. Kita ini kan ada sebentar Fir'aun. Maka kita serahkan juga kepada Allah. Tetap berusaha tetap, tapi serahkan kepada Allah. Ada kan istighosa meskipun secara online. Kita mohon sembahyang hajat para santri. Kita mohon. Karena apa ya? Karena dia tahu lah orang kalau kena corona, pertanyaan lu pasti mati lah. Pasti mati lah. Kemungkinan sembuh dengan kemungkinan mati gak ada mana? Kebanyak matinya kan kebanyak sembuhnya kan? Berarti sebanyak sembuh. Nah, bukan meremehkan, tapi faktanya banyak yang sembuh. Nah sekarang bandingkan dengan Nabi Musa. Ingat dari kisah Nabi Musa? Apa Nabi Musa tadi? Nabi Musa ini kan orang lain gagal. Siapa Nabi yang pernah menampar malaikat maut? Siapa? Sahih dong, hadis sahih. Nabi Musa didatangi malaikat maut, ujar malaikat maut, aku hendak mencabut nyawa ikan. Ya, bro, masa Nabi Musa. Antam sampai dikatakan mata malaikat maut itu pacul. Nah itu loh. Nabi Musa itu loh menghantam malaikat maut. Ada Nabi satupun yang menghantam malaikat Nabi Musa ya. Nabi Musa itu dasar jagau kan orangnya. Jagau. Makanya lu curiga bukan kandangan itu jangan-jangan turunan Nabi Musa. Jagau buahnya. Boleh jadi darah Nabi Musa disebut. Jadi akhirnya Nabi Musa dan jagau dikejar Fir'aun. Nabi Musa itu bukan takut, tapi Nabi Musa ini bertanggung jawab menyelamatkan orang banyak. Ada dikatakan ratusan ribu, bahkan riwayat katakan jutaan orang dibawa Nabi Musa, dibawa lari, diselamatkan, dikejar oleh Fir'aun dan konco-konconya. Fir'aun mengejar dengan kawan-kawannya. Paksa Nabi Musa lagi. Mau kada mau jadi Nabi Musa, sudah kita bekalahnya. Bawa kesanangnya Nabi Musa. Musuh haram. Musuh. Akhirnya jadi sudah lah, jadi Musa kita tulangkan aja. Lalu mereka lari. Nabi Musa lari dikejar oleh Fir'aun. Ini lebih parah daripada corona. Karena Nabi Musa apabila sampai kedapatan Fir'aun, itu bukan ditangkap, rencana dibunuh, dibantai. Larilah Nabi Musa. Sekalinya Nabi Musa tatamu jurang ke laut. Bilanya tajam mati lamas. Begitu mereka hendak mundur ke belakang, sekalinya Fir'aun datang. Sekarang sebutkan mana yang paling pintar. Kalau sudah dalam posisi begini, kemana gitu bukan? Pian tajun ke muka mati, pian mundur ke belakang mati dibantai lah. Kan ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Ke kanan, ada ke kiri, ada. Yang ada cuma dua, maju tenggelam, mundur nanti dibantai. Itulah kenapa tidak salah jika Allah katakan dalam Al-Quran, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah jangan gambarkan dalam Al-Quran. Ujar semua orang yang mengikuti Nabi Musa saat itu, habis sudah kita. Selesai sudah kita. The end. Ada namanya sorry goodbye nomor tulis mati kita di sini. Wajar mereka mengatakan begitu, memang kan ada jalan. Siapa yang pada ada jalan? Pasrah. Kemana buka? Maju tenggelam, mundur dibantai. Semua sekali orang, semua tanpa terkecuali, semuanya mengatakan inna lamudrakun, habislah kita. Ketika semua orang putus asa, dan seandainya kita ada di ketika itu, mungkin kita pun bakal putus asa. Tapi Nabi Musa dengan yakin mengatakan, qala kalla. Ujar Nabi Musa belum. Siapa mengatakan habis? Belum. Inna ma'i rabbi sayahdin.
sesungguhnya Tuhanku bersama aku dan Dia pasti berpetunjuk kepada aku. Lalu Allah, berarti Nabi Musa sudah melibatkan Allah nih. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku bersama aku, sini bakal beri petunjuk. Berarti Tuhan dilibatkan. Begitu Tuhan dilibatkan, Tuhan terlibat. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahar. Hai Musa, pukul laut. Ada urusan apa pulang pukul laut? Kalau Allah menyuruh saat itu, Musa tenang aja, tuh malaikat tuh bakal turun, akal masih bisa nerima. Malaikat turun berperang dengan di perang Badar, atau burung ababil turun, ini laut disuruh pukul. Jika orang awam berpikir mungkin mau mulut kan? Orang awam berpikir sudah kepepet ini jadi disuruh memukul laut. Tapi Nabi Musa diuji lagi oleh Allah, ada ikhtiar, ada usaha. Lalu dipukul Nabi Musa laut, maka terbelah laut itu. Lalu Nabi Musa nyebrang, diumpati Firaun sampai akhirnya ditenggelamkan oleh Firaun. Nah dari sini pertanyaan ada yang betakun mulai. Lamun Nabi Musa ini tahu bakal ditulungi Tuhan, apa buka? Uyuhnya orang, jauhnya berkilo-kilo meninggalkan kampung. Tahu pacang ditulungi Tuhan, apa buka? Ujur-ujur ditulungi gitu. Apa buka? Nah itulah kembali ulama mengatakan karena kaidahnya adalah karena di situ Nabi Musa bertawakal lawan Tuhan. Makanya ujar ulama, la tawakkul illa ba'da tamamil ikhtiar. Tidak ada istilah tawakal setelah kecuali ikhtiar. Nah ikhtiar Nabi Musa ya tadi menyeberang. Begitu jalan mentok, kan ada lagi logika bisa menyelamatkan, baru Tuhan dilibatkan. Baru berserahkan lawan Allah. Tapi kita berikhtiar, jangan juga ada berikhtiar. Namanya tawakal tuh motor di luar sana yang datangnya motor dianggap di luar, kunci anggap di parkiran, kunci motornya, kunci stang masuk. Lalu ya Allah belum titipkan motor di situ, mudahan pian jaga karena ulun anak menghadiri awal wali. Itu tawakal. Lalu kunci dianggap di motor, tinggalkan ke dalam. Ya Allah belum bertawakal loh, itu lain tawakal itu bumul namanya. Ini ditinggal, hilang, jangan nyarap. Tawakal kadang begitu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir mulai dari terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu kan sembunyi di gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi berada dalam gua, Nabi itu dikejar orang jalan. Sampai salah satu ikhtiarnya, Nabi itu ketika membayar orang untuk mengambil unta, Nabi membayar orang, Sayyidina Abu Bakar itu bayar orang untuk menghapus jejak. Untuk menghapus jejak, jadi dihapus jejak itu. Saking ikhtiar, begitu mereka sadar musuh itu, Nabi itu ikhtiarnya apa? Ketika ke Madinah jalannya ke situ, Nabi itu berputar cari jalan lain. Jalan yang orang pada nyangka, tapi orang sudah menyangka. Akhirnya dikejar orang, akhirnya Nabi sembunyi dalam gua banyak. Gua Tur. Buat Nabi naik, pernah nggak naik ke Gua Tur? Gua Tur di mana? Tahu Gua Tur? Gua Tur ini kasananya sedikit pada Kuala Pembuang. Kampus ya kan Gua Tur. Jadi di Gua Tur Nabi sembunyi. Nah musuh ini di dalam riwayat dikatakan naik sudah bukan karena musuh ini tahu ada gua jejaknya ada. Jangan-jangan ini Muhammad dengan sahabatnya sembunyi di gua. Mereka naik. Mudahan suatu hari kita bisa berhaji berada dalam. Naik mereka ke gua tuh. Mereka sudah melihat yang ini gua rendah. Guanya rendah lah pintu. Maksudnya gunungnya tinggi tapi pintu guanya rendah. Jadi seandainya orang-orang di benunduk itu, Nabi itu kelihatan tidak. Nabi itu loh sudah melihat batis mereka lalu di gua. Pedang sudah kelihatan. Nabi itu tinggal nunggunya di dalam. Secara logika kalau mereka masuk, Nabi ini bakal disakitinya. Karena mereka datang itu memang anak membunuh Nabi. Nabi itu cuma berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Logika kita kekurung sudah Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu nangis. Tapi Nabi tenang. Coba lihat. Begitu mereka hendak menjamuk, ada seekor menahan harus ada jamuknya. Kenapa?
Bapak kamu yuyuh menyamuk, kamu kadang melihat ada sarang burung di sini. Ada jaring laba-laba di sini. Kalau ada orang masuk, kadang mungkin jaring itu tuh. Mesti jaringnya rusak. Mesti burung ini terbang, kadang mungkin di sarang di sini. Bagi orang kadang-kadang, padahal Nabi setumatnya Allah menyelamatkan Nabi lewat laba-laba lawan burungnya. Kalau kita katakan Jibril bertumbuhan di muka gua menjaga, kita masuk akal Nabi selamat. Ini loh laba-laba lawan burung. Allah libatkan untuk menyelamatkan Nabi. Itu cara Allah bila menolong hamba. Hari ini kita pandemi, orang belum dapat obatnya. Tapi suatu hari nanti, kalau pernah ada yang melakukan penelitian, pas dapat obatnya, kita kan tahu. Sekalinya obatnya banyu wadi pakasam. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita menceritakan wali min auliyillah dan kita menceritakan Nabi, Allah turunkan rahmat. Oh, kalau mengisahkan Nabi bukan rahmat lagi. Nabi ini ainur rahmat. Kalau mengisahkan wali rahmat turun, amun Nabi kan Nabi itu rahmat berikungan. Yakin ya bila Nabi kita sebut Allah jauhkan kita dari bahaya. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihi, maka Allah mu'adzibahum wa hum. Banyak tidur salawat kawan-kawan semua, insyaallah biar akan selamat. Banyak tidur salawat biar selamat dunia akhirat. Makanya abah dulu sebelum beliau berpindah ke hadirat Allah, sini meninggalkan Quran lawan apa? Dalail. Di dalail itu ada istighfar enggak? Di mana Anda akan istighfar? Istighfar itu dianggap dulu di belakang. Iya kah? Yang pertama sholawat ke terakhir istighfar siapa? Istighfar Imam Hasanul Basri. Guru Anda di belakang istighfar. Kenapa? Karena dia istighfar di belakang. Karena bila yang bersolawat mestinya dosa yang sudah habis sebelum dia istighfar. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab suatu kaum selama Nabi ada di situ. Makanya bila ada Nabi Muhammad, dia akan bakal diazab Tuhan. Dia pernah mendengar orang-orang Quraisy diazab Tuhan dengan azab berat kadadat karena Nabi di situ. Pernah lagu Abu Jahal kena tsunami, kena gempa, kadat karena Nabi di situ. Nabi ini rahmat dengan azab karena bersatu. Man yakunu min ahli nur, lam yakun min ahli nar. Nabi di situ. Abu Jahal jangankan yang berat-berat, yang ringan karena. Pernah nggak mendengar dari Abu Jahal karena sangkadi? Nah ringan aja ada, apalagi yang berat kan Nabi di situ. Kalau kampung tidak diazab karena ada Nabi, bagaimana mungkin Allah akan mengazab seseorang yang di hatinya selalu ada Sayyidina Muhammad? Fahami ini yang terakhir baik-baik. Ujar Abdul Abbas Al-Mursi, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ainin ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Ujar Abdul Abbas Al-Mursi, murid daripada Imam Abdul Syadili, ujar sidin, kalau ini Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Imam Ibnu Athaillah sekali. Ujar Abdul Abbas Al-Mursi, sini orang Mursi orang Spanyol. Ujar Abdul Abbas Al-Mursi, seandainya Rasulullah hilang dari pandanganku sekejap mata saja. Lau ghaba anni Rasulullah tarfat 'ainin. Kalau Rasul hilang dari pandanganku sekejap aja, ma'adatu nafsi minal muslimin, aku tidak anggap diriku sebagai orang Islam. Murtad aku ya. Bila Rasul hilang dari pandanganku sekejap mata, maka aku murtad. Mendengar perkataan itu, apa ujar Habib Umar bin Abdurrahman Attas? Sidin tersenyum. Lalu Sidin mengatakan, wa kaifa yaghibu anna, dengarkan baik-baik dan paham baik-baik. Wa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Bagaimana Nabi Muhammad bisa hilang dari pandangan kita, sedangkan rahasia Nabi itu abadi di Allah. Rahasia Nabi itu abadi di diri kita. Jadi bagaimana Nabi itu bisa hilang? Paham itu baik-baik. Jadi setiap diri pian ini membawa rahasia Nabi SAW. Kadosa terlalu dipikirkan barang, intinya umpati Nabi naik. Bila pian hendak sampai kepada Allah lewat Nabi, kadada orang yang sampai ke Tuhan kada lewat Nabi. Maya tak ada dari ahad.
dikatakan man yadda'i annahu yuhibbullah wa lam yasluk bi tariqatil muhammadiyah fa huwa kadzdzabun 'alal kadzdzab. Barang siapa mengaku cinta lawan Tuhan tapi kadang mau berjalan di jalan Nabi, orang itu pendusta. Dengar baik-baik. Siapapun mengatakan wasil lawan Tuhan tapi meremehkan syariat Nabi, orang itu pendusta. Titik. Kayak apa sampai ke Tuhan? Allah Ta'ala itu kadang kalau dilihat la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful. Allah itu kadang kalau dijangkau, kadang kalau dilihat, kadang kalau dicapai. Makanya Allah mengadakan Nabi Muhammad supaya ada orang yang kalau dilihat, yang kalau dicapai. Japai aja tangan Nabi. Ketika sahabat berbaiat di baiatur ridwan, ketika sahabat berbaiat di baiatur ridwan, itu sahabat semua tangannya berandak satu-satu. Ketika Rasulullah membaiat mereka di baiatur ridwan, ketika Nabi mengira Sayyidina Utsman dibunuh, dibaiat tangan mereka. Lalu Nabi paling atas tangan Nabi. Ketika tangan Nabi berada paling atas, apa firman Allah? Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan siapa yang di atas? Tangan Nabi yang di atas. Makanya orang yang mengharamkan diri lawan kalian sampai ke hadrat Nabi. Ada orang mengadakan pian kalau di nur itu berarti pian baru ke hijab. Karena nur itu hijab. Ada sampai maka ulama katakan al-muradu bil hijab ainul mahdi. Ini namanya hijabul a'dham. Hijabuhu min nur, hijab Allah itu nur. Siapa hijab terbesar? Nabi. Sampai ke hijab itu sampai ke Tuhan. Makanya Imam Ibn Adilah katakan siapa yang sampai ke hadrat Nabi otomatis ini sampai ke hadrat Tuhan karena Nabi dan Allah itu berada di satu hadrat. Itu Ibn Adilah. Ini bayu. Belum Muhammad mana bayu nih? Maaf lah. Ini bayu. Lah Allah kalau dilihat, kalau dijapai. Ini baju. Berarti ulun menyebutnya minum apa? Minum apa? Minum. Berarti ulun bisa katakan baju anta maksudi. Berarti maksud ulun ini baju. Ya kalau ulun apa? Baju anta maksudi. Baju maksudku ikan. Anta maksudi. Bujur maksudnya baju. Tetapi kada pernah ulun mendengar orang menginum baju mengacak baju. Di mana orang minum daging banyak-banyak? Pian kacak banyak, pian orang minum kacak banyak orang minum. Makanya orang menggunakan botol supaya botol ini kalau pian input, pian input botol itu bujur tak kira pian banyak. Pian kacak banyak banyak kan bakal pian gitu. Tapi kacak botol ini pian bakal begitu. Allah menciptakan Nabi supaya Nabi itu kawal Nabi itu kawal udah, tetapi jangan pian terhijab itu. Makanya kita katakan bahwa hijab tidaklah hijab itu kecuali apa? Ainul mahdi. Sampai pian kepada Nabi, sampai pian kepada Allah. Mesti begitu lagi. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Orang sampai pian kepada Nabi, sampai pian kepada Allah. Karena Nabi itu bila sudah berpendek, jangan pian kira Nabi Allah yang menafikan. Allah yang menafikan. Nabi kadang katakan Nabi itu pendek. Ujar Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Berarti panggil Nabi itu wahyu kan? Lalu Nabi begawi, ternyata gawian Nabi dinafikan Tuhan ya. Ma'amaita idramaita walakin Allah. Berarti pandir dan gawian Nabi dinafikan Tuhan. Makanya Muhammad itu ambil kalimatnya dari apa sih Pak? Ahmad al-Hamid tahmidan bahwa Muhammad itu wadaka berarti ada panggilan di sini. Al-Imam Ibnu Adilah ketika mentafsirkan dunia di bab fa'il, beliau katakan babul fa'il wa'lam la fa'ila ilmu. Ada fa'il di dalam. Fa'il ini adalah Nabi Muhammad kita puji dia tidak amat da'atun nasara fi nabiyyin ini wa bina kita adalah kalimat wahid. Muji Nabi, puji aja yang penting jangan berdusta.
Nabi, hakikatnya dia tidak ada puji Nabi. Dia sedang memuji Allah ketika memuji Nabi. Kadang-kadang Nabi bukan Nabi yang kita puji, karena Allah katakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil. Alif lam itu ulama sepakat, alif lam di dalam alhamdulillah, alif lam lil istighraq. Artinya semua pujian itu milik Tuhan, bukan milik yang lain. Lalu Muhammad itu apa sih? Nabi Muhammad itu di mana Allah menampakkan gawiannya. Lalu kita lihat kesempurnaan Nabi. Lihat aja ke situ. Karena impian kepada Allah Taala bisu kita berada kada bakal gitu teman-teman. Kita ini bisu kada bisa mandirakan Tuhan. Kayak mandirakan Tuhan Guru Mustafa betapun di mana Tuhan Allah Taala itu ada. Zaman dan waktu itu adalah makhluk. Zaman makan makhluk. Di mana menakuni? Di mana Tuhan? Muhammad itu berai. Dikatakan oleh para ulama kan Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Di saat yang sama Nabi Muhammad itu ada di sini zaman dan di maka tambah dari Muhammad dan Muhammad itu berada Muhammad Hamid dan Muhammad Muhammadun. Kenapa Nabi Muhammad di sini makan di zaman Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat dan waktu ya Allah. Allah Ta'ala itu tidak dikurung tempat, tidak dikurung waktu, tidak dikurung waktu tempat. Dia bukan makhluk dikurung tempat, waktu Allah ada tempat ada waktu. Lalu Allah yang batin itu bertajalli. Dikatakan wa subhanahu wa ta'ala al-mutajalli li dzatihi batin. Allah itu bertajalli kepada dirinya sendiri. Wa huwa batin, dia yang batin. Tetapi ma'an Allah zahir, tapi Allah di saat yang sama zahir juga. Tapi pertanyaannya, untuk kanzan makhfiyah fa'ahbab Tuhan, aku tidak tahu kanzan makhfi. Aku hendak dikenal. Pertanyaannya siapa yang kenal lawan Allah dan kada ada yang lawan Tuhan? Amun Allah sendirian yang kenal lawan Tuhan itu sudah. Lalu dikatakan, falamma arada subhanahu wa ta'ala at-tayyata jalliya bi ismihi zahir qabada qabdatan min nurihi wa qala kuni Muhammad. Lalu ada berarti Muhammad itu al-mutajalli zahir. Allah mentajallikan kezahirannya lewat Nabi Muhammad. Lalu ada Muhammad. Lalu Muhammad tidak ulama di situlah mengandung isim zaman dan isim makan. Kenapa Nabi Muhammad isim makan? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makanun tajalli ilahi. Karena Nabi Muhammad itu adalah wadah Tuhan bertajalli. Dan bersamaan dengan adanya Muhammad, awal zaman tajalli ilahi, zaman pertama tajalli Allah secara zahir adalah dengan wujudnya Nabi Muhammad. Itu karena oleh isyarat Nabi Muhammad sebenarnya diambil nama beliau dari isim zaman dan isim. Kita akan melihat sifat Tuhan. Ujar Nabi dalam hadis takhallu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Di mana kita mau melihat Tuhan? Berakhlak kayak akhlak Tuhan. Di mana kau melihat akhlak Tuhan? Nabi nyuruh, "Ai umatku berakhlaklah dengan akhlak Allah." Tapi kayak apa kita melihat Allah? Ternyata akhlak Allah itu semuanya ada di Quran. Bila hendak membaca akhlak Allah lihat di Quran. Di Quran itu di situ akhlak Allah disebut. Lalu Sayyidah Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, apa akhlak Nabi itu bagaimana?" Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "Wa kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi adalah Quran. Artinya sama dengannya. Kalau kita dalam mantik apa? Ada namanya al-muqaddimatus sughra, ada namanya al-muqaddimatul kubra. Bila muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra bertemu, maka kita bisa menyimpulkan namanya nanti natijah. Akhlak Allah semuanya dalam Al-Quran. Akhlak Allah adalah Quran gitu ya. Akhlak Allah dalam Al-Quran. Bukan di masuknya. Bukan di makubronya. Akhlak Nabi Muhammad Quran. Natijahnya apa? Dalam ilmu logika ada namanya premis minor dengan premis mayor. Dapat premis minor, premis mayor, dapat konklusi. Konklusinya, ya dalam mantik itu bukan di masukura namanya, bukan di makubro. Bukan di masukronya akhlak Allah adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran. Bukan di makubronya akhlak Nabi Muhammad Quran. Natijahnya apa? Natijahnya adalah akhlak Nabi, akhlak Tuhan. Paham kan?
Bila pian berakhlak lawan akhlak Nabi, otomatis pian berakhlak akhlak Tuhan. Pian berada di hadirat Nabi, otomatis berada di hadirat Tuhan. Pian cinta lawan Nabi, otomatis cinta lawan Tuhan. Pian ingat lawan Nabi, otomatis ingat lawan Tuhan. Pian sebut Nabi, otomatis pian menyebut Tuhan. Kada akan nama Nabi disebut selain nama Tuhan disebut. Amun kita kada bawa pikiran itu sudah kalau bingung ikuti Nabi selesai. Apa sunnah Nabi gawe ranai? Karena pian kada tahu jalan menuju Nabi, menuju Tuhan. Tapi Nabi tahu umpati Nabi. Ini tisu bisa terbang kan? Bisa terbang kan? Nah kita buktikan. Gugur kan? Berarti tisu ini bisa terbang lah? Kada bisa. Pertanyaan dulu, balon yang dijual orang pengantenan hari Minggu ada kalau balon begas itu bisa terbang kan? Nah sekarang tisu ini kita ikat ke situ. Kira-kira tisu ini bisa terbang kan? Paham maksudnya? Pian ini kada tahu jalan ke Samarinda dan kada pernah ke Samarinda. Jalan ke Samarinda kada tahu, mobil pun kada diisi. Kada diisi mobil, kada bisa menyupir, jalan ke Samarinda kada tahu. Tapi bisa lah sampai ke Samarinda? Bisa. Duduk di belakang supir nang tahu jalan. Kemana supir sampai, ke situ biar sampai. Pingkuti Nabi bujur-bujur dan jangan dilepas. Di mana Nabi sampai, di situ biar sampai. Inilah yang dimaksud al-arhu ma'aman. Alhamdulillah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah dengan berkat kita datang di haul seperti ini, Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Allah angkat pandemi ini. Mudah-mudahan anak cucu daripada Tuan Guru Alim Al-Fadil jadi anak cucu sini menjadi orang-orang yang insya Allah akan membanggakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jangan heran apabila kemudian melihat anak-anak sidin nyaman, bila melihat anak-anak sidin nikmat, anak-anak sidin luar biasa, kan usah heran. Yurzaqul walad bi ta'atil ajdad. Berapa banyak anak cucu yang sugi-sugi, yang nyaman-nyaman hidup dengan berkat pada tuannya. Pada tuannya kurang taat lawan Tuhan, lalu Allah turunkan keberkahan itu kepada anak cucunya. Tapi hati-hati, ujar ulama yul'anul walad bi maksiatil ajdad. Jangan sampai juga kita bermaksiat lawan Tuhan, karena Allah apabila kita maksiati Allah melaknat. Apabila Allah melaknat menjadi Imam Haddad, laknat Allah itu bisa turun sampai keturunan dia yang di bawah. Jadi hati-hati. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan pondok pesantren ini senantiasa diberkahi oleh Allah, dan terus dari pondok ini melahirkan anak-anak murid yang insya Allah juga akan membanggakan Nabi Muhammad. Para santri, bujur-bujur pelajari ilmu hadis, karena kalian memiliki pimpinan, memiliki guru yang menguasai. Guru yang tadi dikatakan belajar kutubus sittah ketika di Mekah, guru yang seorang muslim memelihara sanad. Saat ini kita berada di zaman yang setiap orang berani berdusta atas nama guru. Maka diperlukan orang-orang yang benar mengerti sanad. Banyak orang yang berani berdusta sekarang. Bayangkan di sini masih hidup murid-murid Abah Guru kumpul. Banyak orang yang wani berdusta membawa nama Abah Guru. Padahal murid ini masih hidup banyak. Bahkan Sayyidina Habib Umar masih hidup di Hadramaut dan di panjang umur. Murid sidin banyak di Indonesia. Ada orang yang wani berdusta dengan nama Habib Umar. Padahal sidinnya masih hidup. Tapi kira aja orang berdusta. Bayangkan puluhan tahun ke depan. Makanya diperlukan orang-orang yang menguasai sanad untuk menjadi benteng supaya orang ada bisa berucap sesuka hati. Karena ujar Abdullah bin Mubarak tadi, lalu isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan bicara sesuka hatinya. Maka kepada para santri, jadikan ini acuan untuk diri kalian. Jadilah kalian orang-orang yang memelihara sanad. Jadilah kalian orang-orang yang mengerti ilmu hadis. Saat ini kita kekurangan orang-orang yang benar-benar menguasai dan mengerti ilmu hadis. Mengerti masalah ahwalur rijal, mengerti masalah ilmu jarh wa ta'dil, mengerti masalah ilalul hadis. Jadi pahami baik-baik, pelajari baik-baik, dan tuntut ilmu baik-baik. Baik-baik lawan guru. Allah ma'al masyayikh. Jangan durhaka lawan guru kepada para murid. Uququl ustaz la taubatalah. Cari kitab namanya Nashihun Nafi'ah, ditulis oleh Abu Ya'qub Syukri Yunus. Sini mengumpulkan tulisan dari Guru Sindahlan, Guru Bangil, Abah Guru Kumpul. Itu ditulis nasihat, salah satu nasihat Abah Guru, uququl ustadi la taubatalahu. Durhaka kepada guru kada tobat dan sekali. Jadi kalian hati-hati dengan guru. Dan bila masuk kelas jangan terlambat dari pengguruan. Jangan sampai guru sudah masuk baru kalian masuk. Bila sampai terdahulu guru masuk daripada kalian, fahurrimat alaikumul barakah, maka akan diharamkan keberkahan dari kalian. Jangan sampai kita terlambat pada pengguruan. Dan ingat, kalian belajar di kelas jangan sampai merasa cukup dengan itu.
Nukar kitab-kitab, baca. Di kamar itu jangan terlalu banyak permainan. Sudah kalian pada mengikuti HP, rugi yang digunakan untuk permainan aja. Baca kitab-kitab para ulama. Baca manaqib Syekh Salman. Syekh Salman itu ada alim. Syekh Salman itu umur 7 tahun hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Syekh Salman itu hafal Quran umur 7 tahun. Kita umur berapa? Wa tabahhara bi fiqh Syafi'i wa ibnu sinin. Dan beliau hafal Quran 9 tahun. Jadi ulama besar. Ulama Syafi'i ilmunya kayak laut umur 9. Bukan ngerti tapi tabahhara. Ilmunya kayak laut umur 9. Abah guru sekumpul umur 7 tahun hafal Al-Quran, 9 tahun hafal tafsir jalan lain. Imam Syafi'i diangkat menjadi mufti umur 14 tahun. Riwayat lain mengatakan kurang dari itu. Umur 14 ma'ajar nang hadir orang bebulang ganal. Nang hadir orang bebulang ganal, nang ngelajari anak umur 14 tahun. Suatu hari siang-siang bulan puasa, si guru Imam Syafi'i muridnya bebulang ganal. Begitu siang-siang si guru minum Ramadan lagi jelas karena Imam Syafi'i gelagap minum beluk. Murid tangga berarti ada nangwani gurunya. Ini bulan Ramadan guru kenapa biar minum? Apa jadi Imam Syafi'i? Ujar Imam Syafi'i, aku belum balik, belum wajib puasa. Empat 14 tahun. Balik berapa tahun? 14. Coba pikirkan. Jadi kadang anak umur 14 tahun gelagak-gelakan nang ada wajib puasa, belajar ilmu lawan nang Tuhan. Kan gitu. Imam Syafi'i kadang pernah mimpi wajib kayak kita. Karena mimpi wajib itu dipadahkan, kalau mimpi wajib mimpi basah. Jangan kurang tahun. Mimpi basah itu jar ulama kan dikatakan tuh syaitan menggeliming amun kita. Nah para wali kadang mau kayak itu. Karena Allah jaga mereka daripada syaitan. Amun kita tiap malam mimpi geliming. Imam Syafi'i ada umur 14, 15 tahun baru sedih balik. Atau terus kubur itu lah 15. Dan ini ulun ceritakan supaya santri semangat. Santri, kalian menjadi santri itu jangan berpisah dengan pulpen. Lah, santri itu aib apabila di kantongnya ada pulpen. Pulpen ini kalian gunakan untuk mencatat kalau ada faedah-faedah yang didapat, catat. Para ulama mengatakan tinta yang paling kabur, tinta itu kabur itu lebih baik daripada ingatan yang paling kuat. Catat ilmu itu, catat para santri. Dan kemana-mana jangan berpisah pulpen, jangan berpisah buku. Dan santri itu jangan berpisah minyak harum. Jangan dimur-dimur awak. Minyak harum. Mantol bari ruhu. Minyak harum santri. Dengarkan tuh ibu belajar. Aib santri bila berkawan selain dengan kita. Baca kitab para ulama, kenali perbedaan mazhab. Saat ini kita perlu itu. Kita kada bisa saat ini jumud. Era ini era terbuka. Baca perbedaan mazhab. Setidak-tidaknya baca Rahmatul Ummah. Ada lebih dari itu, baca Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah. Baca Bidayatul Mujtahid. Baca kitab-kitab kita yang gana-gana. Ulama sudah menyiapkan kitabnya. Bila kurang puas dengan itu, cari kitab namanya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Tulisan Dr. Wahbah Zuhaili. Itu perbedaan mazhab lengkap dengan dalilnya. Pian kurang puas, pian cari kitab namanya Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedia fikih yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Qatar. Itu hampir 50 jilid fikih. Itu mantap kitab itu, ringkas. Kenapa? Karena disusun oleh banyak ulama dan itu isinya perafjad. Kalau pian membaca wudu itu bukan di bab taharah ya. Pian mencari wudu itu di huruf waw, nya kayak kamus. Bila pian mencari haji cari di huruf ha. Bila pian kena mencari misalnya hukum-hukum taharah cari di huruf to. Ya bangkit itu kayak itu. Jadi itu perlu santri harus begitu. Nah, ingat di santri, ulun mohon maaf sekali ini berbicara kepada para santri, ingatkan itu. Aib kalian apabila mengisi waktu bukan dengan kita. Aib luar biasa. Santri, kita jangan kalah dengan Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim, dengarkan para santri ya. Imam Abu Hatim ulama besar. Beliau itu apabila makan, membaca kitab, disuruh keluarga sirin bah, makanan sudah siap, beliau tidak akan makan
sebelum ada murid yang menggantikan membaca kitab sambil sidin makan. Dan bahkan ulun baca manaqib Imam Abu Hatim, beliau tidak akan masuk ke dalam WC buang hajat kecuali beliau suruh murid sidin dijauh membaca kitab penyaring supaya sambil buang hajat sidin mendengar ilmu yang didapat. Daripada beliau kadang mau membuang waktu tanpa ilmu dengan buah hati. Kayak itu para ulama, kadang berpisah dengan ilmu. Terlebih dari itu adab kita dengan para guru. Ilmu bukan hanya ada pada kitab, tetapi lebih ilmu itu ada pada guru. Ilmu di kitab itu yang disebut dengan ilmu kasbiyah. Tapi ketika kita beradab dengan guru, maka Allah akan berikan kita ilmu yang namanya wahdiyah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani katakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu kasbiyah, ada ilmu wahdiyah. Ilmu kasbiyah pian dapat di kitab-kitab, ilmu wahdiyah salah satu caranya adalah pian berkhidmat dengan guru. Silahkan pian buka di kitab namanya Al-Kibritul Ahmar fi Bayan Ulum Syekhul Akbar, ditulis oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani meringkas kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi karena dianggap terlalu berat. Lalu diringkas kitab itu menjadi namanya Al-Anwarul Qudusiyah Al-Muntakhab min Futuhatil Makkiyah. Anwarul Qudusiyah itu ada 4. Ada masalah adab murid dengan guru, adab salim. Ada juga 3 kitab berbicara tentang ringkasan futuhat. Karena terlalu berat, ada muntakhab. Ada namanya futuhat, namanya kitab Anwarul Qudusiyah yang kedua. Masih berat, Anwarul Qudusiyah yang ketiga. Masih berat, ya lahir kitab Kibritul Ahmar. Maka cari kitab itu, di situ kita akan paham. Beliau ceritakan bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu yang namanya wahdiyah. Salah satu jalannya adalah berkhidmat dengan guru, karena dengan khidmat kepada guru berarti kita mengamalkan ilmu. Man 'amila bima 'alima warasahullah ilma ma lam ya'lam, wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dan mudahan kita pada mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudahan habib kita dijaga, dipelihara oleh Allah, diberikan kesehatan, pondok ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita tidak akan mati kecuali kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da sulil umur. Kita tufa'a ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.